Selamat malam kawan-kawan sekalian. Pada kesempatan kali ini kita sedang berada di Jakarta Selatan, Kopi Dio Tebet. Sekarang saya sedang bersama pemuda, anak muda yang sangat aktif, anak muda yang sangat progresif dalam memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan nilai-nilai sosial serta memperjuangkan kesejahteraan untuk orang banyak. Kita bicara soal nasional. Jadi sedikit kita minta tanggapan abang kita, abang Pancar, terkait fenomena perpolitikan hari ini yang terjadi di Indonesia. Izin permisi bang, minta waktunya 2 menit. Melihat situasi dan kondisi negara Indonesia hari ini dengan politik yang semakin memanas, kira-kira bagaimana harapan ataupun tanggapan abang terkait fenomena hari ini? Ya, kalau saya jelas ya, saya pendukung Ganjar Mahfud ya. Ya, Sejak 2 tahun, 3 tahun kemarin sudah mewakafkan diri untuk berkomitmen bagaimana di tahun 2024 Ganjar dan Mahfud ini harus landing menjadi Presiden Republik Indonesia. Melihat keadaan yang terjadi sekarang, memang situasinya bagi kita milenial sangat mengalami degradasi yang cukup kuat di perpolitikan Indonesia. Soal demokrasi dan soal demokratisasi Indonesia kita bisa pandang ya dari segi hukum, kita bisa lihat dari segi politik, bahkan yang paling penting adalah bagaimana etika itu harusnya itu menjadi nilai paling tinggi. Ini bukan soal kekuasaan gitu loh. Jadi kalau keadaan hari ini ketika dibedah soal bagaimana 01, 02 dan 03, ya bagi saya, karena saya pendukung Ganjar Mahfud, saya tetap komitmen dan konsisten akan hal itu. Tapi tidak juga menjadi pendukung yang sangat-sangat fanatis gitu loh. Saya tetap mengedepankan soal rasionalitas. Ya, soal Anies di beberapa keadaan ya, Anies Mohaimin dalam gerakan-gerakan yang dilakukan hari ini menurut saya punya spektrum atau instrumen yang benar-benar bisa merubah ya, karena tagline mereka adalah perubahan. Dan bagi saya, teman-teman saya yang di luar sana yang hari ini berada di pendukung Anies, ya biarkan saja gitu, karena mereka punya hak yang sama seperti saya untuk mendukung pasangannya. Hanya bagi saya di 02 memang saya melihat sangat praktis ya, terus instrumen-instrumen negara, alat-alat negara itu dipakai, dan kemudian cara-cara yang sangat amat harusnya itu tidak bisa menampilkan anak muda, soal etika itu digunakan oleh teman-teman 02. Ya artinya kalau kita melihat diskusi yang dibangun di media online ya, atau tulisan-tulisan yang hari ini bersebelaran di mana-mana, ya banyak sekali yang menganggap emang 02 punya kekuatan yang per hari ini itu sangat kuat gitu. Kekuatan alat negara oke, kekuatan keuangan finance oke ya. Tapi bagi saya mereka minus akan etika dan minus akan soal yang namanya intelektual gitu loh. Contoh Mas Gibran, kita tidak akan melarang soal Gibran menjadi cawapres. ya, Kita tidak akan melarang itu. Tapi yang kita ingin dan kita mau adalah bagaimana ya sampai di titik dan target itu ya, ada cara dan metodologi yang baik gitu loh. Makanya per hari ini banyak anak muda yang mengklaim maksudnya banyak pendukung dari 02 yang mengklaim bahwa Gibran adalah representasi anak muda. Tapi bagi saya dan mungkin bagi teman-teman itu tidak gitu loh. Secara usia iya, ya, tapi secara dia memainkan perpolitikan yang ada di Indonesia itu tidak. Karena satu, lagi-lagi soal etik. Dan Ya. bicara soal hukum, kita tahu
ini merupakan bagian pembangunan dinasti yang sudah menurut saya ini sudah hampir 50% gitu loh. Karena besok akan panjang, Gibran jadi cawapres, Kaisang jadi ketum partai PSI, dan berita hari ini yang keluar adalah Jokowi sedang melakukan cawe-cawenya. Ini bukan saya yang ngomong, tapi ini memang yang ada dan hadir di pikiran-pikiran anak muda ataupun masyarakat Indonesia hari ini. Jadi kita dari pendukung Ganjar ya yang hari ini terus bergerak melakukan canvassing program dan segala macam dan bertemu dengan beberapa stakeholder yang mendukung Ganjar, kita merasa Indonesia perlu dijaga gitu. Kita merasa Indonesia perlu dirawat. Pak Mahfud adalah representasi orang yang kemudian bisa membangun satu polisi atau kebijakan ya bagaimana ketika mereka memimpin Indonesia. Pak Mahfud punya sederet pengalaman. Beliau pernah di yudikatif, pernah di legislatif, dan pernah di eksekutif. Begitupun Mas Ganjar, Pak Ganjar, pernah di eksekutif sebagai gubernur 10 tahun dan pernah menjadi anggota DPR RI selama 10 tahun juga. Jadi kalau saya secara pribadi memandang keadaan demokrasi Indonesia hari ini sedang tidak baik-baik saja. Isu yang hadir hari ini soal 100 petisi ya, itu sangat menarik. Kita lihat saja ke depan, karena kalau soal mengira-mengira nanti kita perspektif kita salah, tapi kita lihat karena Mas siapa itu Asegaf itu Faisal Asegaf Faisal Asegaf juga sudah sangat komitmen ya untuk menyuarakan itu. Ya kita lihat saja gitu lah. Let's say terlepas nanti 01, 03 bergabung, itu urusan nanti lah ya. Ya kita fokus hari ini bagaimana ya Ganjar Mahfud tetap satu putaran. Yang tidak menghargai konstitusi harus kita, kalau bisa harus kita tidak mendukung ya. Ya makanya sekarang bagaimana metodologi untuk menyadarkan gitu loh. Karena banyak juga senior-senior yang di sana, banyak juga orang-orang muda yang di sana. Ya maksudnya ini sangat kompleks lah. Apapun yang kita kerjakan, kita counter hari ini, yaitu sama saja gitu loh. Karena semua alat itu sudah ada di 02 gitu loh. Jadi pesan buat milenial hari ini ya terus bergerak ya, Indonesia perlu dijaga dan dirawat demokrasinya ya. Terus kaum milenial yang rasa-rasanya harus melek politik itu tidak hanya sekedar melihat di sosial media, tapi perlu juga mendalami, karena 2045 adalah 100 tahun Indonesia merdeka, dan di sana Indonesia punya cita-cita besar bagaimana 2045 Indonesia menjadi Indonesia emas. Yaitu adalah kita gitu loh. Adalah generasi di bawah kita. Bagaimana kita melihat dan memandang itu. Jadi bukan asal comot ya. Ribuan milenial juga rasanya tidak bisa seperti satu milenial yang hari ini ada di perhelatan yang dilakukan 5 tahun sekali. Jadi kalau saya pribadi memandang bahwa ya harus ada komitmen dan konsisten. Ketika harus diperbaiki, bukan perubahan ya, diperbaiki ya. Perbaiki, siap. Sehingga semua itu bisa berjalan dengan damai, semua itu bisa berjalan dengan rules demokrasi yang baik. Saya kira itu sih. Baik, terima kasih.